karena keterbatasan orang-orang nggak bisa datang, nggak bisa berkunjung, dan seterusnya. Mereka merasa sendiri, mereka merasa nggak ada orang yang bersama-sama dengan mereka di dalam kondisi yang mereka sedang hadapi. Jadi ministry of presence itu sangat penting sekali, yaitu kehadiran kita di tengah-tengah pergumulan mereka. Oke, selamat pagi, siang, malam buat teman-teman yang menonton video ini. Nama saya Kian Holik dan saya adalah host di acara Ngopas, di mana acara ini adalah acara Ngobrol Pastor, di mana kita akan bicara berbagai macam segi di dalam pelayanan, khususnya di dalam pelayanan yang berbeda-beda, bukan hanya pelayanan di gereja, tetapi juga pelayanan di para gereja, di luar gereja yang mendukung pelayanan gereja juga tentunya. Dan pada saat ini kita akan bicara sedikit mengenai pelayanan hospital chaplaincy dengan Bapak Aksi Bali. Kalau saya kenal dengan Pak Aksi ini udah lama sekali karena dulu adalah mahasiswa saya di STT Amanat Agung. Tetapi kita akan kenalan dulu dengan beliau supaya kita lebih kenal dan juga lebih tahu latar belakangnya. Dan tentunya nanti kita kepingin tahu kenapa Aksi tertarik untuk masuk ke dalam pelayanan ini dan juga kira-kira tantangannya seperti apa dan bagaimana kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja bisa mendukung pelayanan ini dan bisa terus mendoakan pelayanan ini karena menurut saya pelayanan ini sangat unik sekali. Ya. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa, kita minta pimpinan Tuhan untuk memimpin kita dalam pembicaraan ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan, kalau misalnya di dalam kehidupan yang kami tinggal di dalam dunia ini, Tuhan mempercayakan kepada kami pelayanan yang berbeda-beda, dan pada saat ini Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan sendiri yang boleh ada dan berbicara di tengah-tengah kami, ketika kami sedikit lebih banyak belajar mengenai pelayanan pelayanan chaplain di rumah sakit ini ya Tuhan. Tuhan tolong bantu kami supaya kami boleh terarah di dalam pembicaraan kami dan biarlah kiranya Engkau yang boleh dimuliakan ya Bapa dari semuanya ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih hanya di dalam nama Yesus. Amin. Mungkin kita kenalan dulu dengan Aksi. Mungkin bisa sedikit kasih tahu latar belakangnya. Namanya saja sudah Aksi Bali. Orang pikir pasti asalnya dari Bali nih. Iya. Terima kasih Pak Kian untuk kesempatan bisa ngobrol bersama di dalam ngobrol pastoral ini. Iya, seperti tadi Pak Kian sudah katakan bahwa sudah kenal lama dengan Pak Kian karena Pak Kian ini adalah salah satu dosen saya di STT Amanat Agung ya. Dosen perjanjian lama ya, jadi betul. Penuh dengan huruf-huruf Ibrani. Penuh dengan huruf-huruf Ibrani. Asal mukanya jangan kayak muka Nabi aja. Nah. Iya, jadi nama saya Aksi Bali, ya memang agak unik dan pasti akan membuat orang bertanya ya mengenai nama saya. Tapi saya pastikan saya bukan dari Bali, karena Bali itu adalah marga saya dan orang Bali pun nggak ada yang namanya Bali ya. Saya berasal dari Nias, jadi Bali itu marga dari Nias. Kemudian saya alumni dari STT Amanat Agung, masuk tahun berapa ya lulusnya ya? Lulus 2004. 2004 ya? Ya, okay. Wisuda 2004. Lalu kemudian pelayanan pertama di Gereja Kristen Kalam Kudus Solo, ya, Jawa Tengah. Selama 6 tahun di Kalam Kudus Solo. Kemudian saya ke Jakarta lagi.
saya mengambil studi lanjut di STT Amanat Agung kembali. Dia katanya terlalu cinta Terlalu STT cinta Amanat ya, Agung. kelihatannya ini luar biasa sih. Jangan-jangan Jadi ini ada kisah-kisah tertentu nih di STT Amanat Agung ini sampai kembali banyak lagi. banyak kisahnya, Pak. Jadi tahun 2011, Januari 2011 saya melanjutkan studi di STT Amanat Agung mengambil program MTH, dan kemudian di tahun yang sama juga saya melayani di GKY Jemaat Cimone, Tangerang. Yap. Uh, Studinya apa dulu MTH-nya? MTH-nya di Amanat Agung ambil apa? Ya, MTH-nya konsentrasi teologi pastoral. Wah, cocok memang ya dengan pelayanan sekarang ini. Betul. Ya. Ya, kita bersyukur ya. Kalau misalnya sekali lagi dengan pengalaman yang seperti demikian, jadi ada latar belakang pengalaman gereja, atau latar belakang juga pendidikan teologi lanjut, dan sekarang masuk ke dalam pelayanan yang khusus di dalam chaplaincy di hospital, begitu ya. Mungkin kita kepingin tahu kenapa kepingin mengambil pelayanan ini, begitu ya. Karena ini pelayanan yang sangat unik nih. Kita kepingin tahu kenapa kepingin mengambil pelayanan ini. Iya. Pertama-tama sih dimulai dari pengalaman personal saya. Setelah 15 tahun pelayanan di gereja, ya terus terang, ya ini pergumulan pribadi. Saya mulai mengalami kejenuhan begitu ya di dalam pelayanan di gereja. Ya merasa bahwa ya pelayanan di gereja kejenuhannya itu karena merasa bahwa pelayanan di gereja saya merasa ada begitu banyak persoalan juga di gereja begitu ya, juga ya banyak hal permainan politik ya, seperti yang dikatakan oleh Ahok bahwa dia belajar politik juga di gereja gitu ya. Jadi ya saya mulai merasa bahwa aduh ini pelayanan di gereja kok seperti itu, dan saya mulai merasa jenuh, dan sebenarnya ya kalau saya tetap mau di gereja aja ya saya merasa nyaman di situ begitu ya. Saya tetap bisa melakukan pelayanan yang secara rutin seperti itu. Saya tetap bisa dijamin kenyamanan, kehidupan secara finansial dan seterusnya, semuanya tercukupkan, nggak ada kekurangan. Kalau saya tetap mau betah di situ, ya nggak masalah. Tapi saya merasa bahwa rasanya nggak sehat. Rasanya nggak sehat ketika saya mengalami kejenuhan, dan kadang-kadang gereja itu ya ini sebenarnya autokritik untuk kita begitu ya. Betul. Gereja tidak terlalu aware dan peduli terhadap kondisi hamba Tuhan. Misalnya mengalami kejenuhan, ya karena hamba Tuhan pun bisa mengalami kejenuhan. Betul. Dan bisa lebih frustrasi dari jemaat. Betul. Ya, dan tidak ada pendekatan khusus, tidak ada program khusus untuk hamba Tuhan, bagaimana untuk bisa keluar dari kejenuhannya, bagaimana untuk bisa mengatasi kejenuhannya. Jadi kadang-kadang kita terus tenggelam di sana. Jadi saya pikir, jadi saya pikir harus ada sesuatu yang lain yang harus saya lakukan. Kalau enggak, saya akan mati di sini. Bisa burn out ya. Ya, mungkin betul, burn out itu. Bisa burn out ya. Ya, dan mungkin karena burn out pada akhirnya jadi mungkin bisa jenuh, bukan hanya jenuh meninggalkan pelayanan gereja, tapi juga jenuh meninggalkan semua pelayanan pada akhirnya. Betul. Dan itu berbahaya untuk diri saya sendiri dan juga untuk jemaat sebenarnya. Betul. Pelayanan tidak maksimal, dan di dalam kondisi seperti itu ya
kita mesti aware terhadap kesehatan emosional kita, kesehatan spiritual kita, dan seterusnya. Ya, sangat bisa dimengerti sih, karena memang sekali lagi juga permasalahan yang dihadapi di mana-mana seperti itu, menurut saya. Jadi bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain, di Australia, di tempat di mana saya ada. Oleh karena itu penting sekali untuk ada support, begitu ya, kepada hamba Tuhan terutama yang ada di gereja-gereja. Kalau enggak, banyak hamba Tuhan merasa terisolasi dan pada akhirnya jadi stres sendiri gitu karena tidak ada support. Sangat bisa dimengerti. Ini mungkin juga kelihatannya ada midlife crisis kelihatannya nih. Mungkin betul sekali. atau bukan midlife crisis, tetapi pre-midlife crisis, karena belum midlife. belum midlife. Belum midlife ini. Iya. Lalu kemudian dalam pencarian saya itu, ketika saya berpikir saya harus melakukan sesuatu yang lain, kemudian saya mendapatkan informasi soal hospital chaplain atau hospital counselor ini di Siloam, Dan kemudian ketika saya membaca deskripsinya, kemudian job desk-nya, ruang lingkup pelayanannya, saya merasa bahwa ini sesuatu yang menarik, sesuatu yang menarik buat saya. Dan kemudian saya coba apply dan ketemu dengan pimpinannya yang memimpin hospital chaplain di Siloam ini, dan kemudian menjelaskan soal pelayanan chaplain ini. Dan di situ pertemuan pertama dengan namanya Pak David Kim pada waktu itu membuka mata saya soal pelayanan ini. Ya, memang pelayanan ini merupakan sesuatu yang masih langka di Indonesia, tetapi sebenarnya ini satu pelayanan yang begitu luas, begitu ya. Kita bisa melayani secara luas. Dan kalau saya renungkan bahwa ini sejalan dengan pemahaman saya soal misi Kristen itu sendiri, misi gereja itu sendiri, yaitu bahwa misi itu tidak hanya berarti kita memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Injil, memberitakan Injil kepada orang-orang yang non-Kristen, tetapi juga misi di dalam segala aspek kehidupan. Misalnya misi di dalam bidang ekonomi, misi Kristen di bidang politik, di bidang sosial budaya, dan di bidang pendidikan, dan termasuk misi di bidang kesehatan. Sejauh mana Kristen atau gereja bisa memberikan dampak di dalam segala bidang aspek kehidupan tersebut. Tetapi dari semuanya ini, dari semua kemungkinan pelayanan di tempat-tempat lain dan lain sebagainya, tiba-tiba kenapa kepincut dengan pelayanan di rumah sakit? Memang menarik, tetapi apa yang membuat menarik menurut Anda? Ya, yang membuat saya merasa bahwa ini menarik adalah, yang pertama memang kan saya punya background di bidang pastoral, baik secara akademisnya, latar belakang akademisnya, maupun latar belakang pelayanan 15 tahun di gereja, ya, di dalam pelayanan pastoral. Dan saya merasa bahwa di rumah sakit itu sangat butuh sekali pelayanan pastoral tersebut. Pastoral care itu satu kebutuhan utama di rumah sakit. Karena ketika orang datang ke rumah sakit, sudah pasti dia datang dengan membawa masalah. Jadi kita nggak usah cari-cari masalahnya jemaat apa ini yang kita bisa layanin. Begitu dia datang ke rumah sakit, udah pasti dengan membawa masalah. Dan saya merasa bahwa ini akan sangat menarik sekali ketika kita berada di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah orang, apakah itu orang Kristen atau orang non-Kristen, yang sudah pasti mengalami masalah dalam hidupnya. Bagaimana kita bisa melakukan intervensi secara pastoral. Dan itu menarik sekali bagi saya.
Dan juga khususnya kepada mereka yang mempunyai banyak masalah ketika mereka datang ke rumah sakit, mereka sangat terbuka tentunya terhadap Injil, saya yakin, khususnya buat mereka yang belum percaya ya, karena mereka Betul sekali. ada di dalam keadaan yang tidak pasti, ada di dalam keadaan yang Betul. kesulitan, dan mereka sangat terbuka gitu untuk pelayanan pekerjaan Injil, khususnya daripada chaplain ini. Luar biasa, luar biasa. Nah, mungkin pertanyaan saya satu, apa sukacita selama ini kan udah sekian lama nih, udah berapa lama nih di dalam chaplaincy sekarang ini? 2 tahun. 2 tahun. Apa 2 tahun. sukacitanya? Apa sukacitanya? Iya. Sukacitanya yang pertama adalah saya bisa memiliki kesempatan melayani secara luas. Ya, kalau di gereja saya hanya melayani jemaat, gitu ya, jemaat orang-orang yang memang berjemaat di situ, begitu ya, orang-orang Kristen yang saya kenal, begitu. Saya terbatas pelayanan saya di situ. Adapun pelayanan-pelayanan di luar, misalnya pelayanan misi, pelayanan diakonia, itu pun juga tidak secara reguler, gitu ya. Tapi ketika di rumah sakit, saya melihat bahwa ini satu pelayanan yang luas. Waktu saya masuk pertama kali di rumah sakit, saya berpikir saya akan kehilangan pelayanan pastoral saya di gereja. Kebetulan saya sangat tertarik juga di dalam pelayanan pastoral untuk pasutri, gitu ya. Saya pikir. Tapi setelah 2 tahun melayani di sini, saya melihat bahwa baik pasien maupun staf rumah sakit, ya itu masalah yang mereka hadapi itu berbagai macam, dan termasuk adalah masalah keluarga, masalah pernikahan, masalah mendidik anak, ada aja begitu. Jadi saya bisa melihat bahwa ini seperti pelayanan pastoral di gereja, tetapi untuk orang yang lebih luas lagi. Yang lebih luas lagi. Apalagi bisa 24/7 ini ya. Karena betul, orang ada di rumah sakit terus. Betul. Dan bukan hanya orang Kristen, tapi juga orang-orang non-Kristen. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana misalnya orang non-Kristen yang mengalami masalah keluarga, mengalami masalah pasutri, tiba-tiba datang ke pendeta di gereja. Itu sangat tidak mungkin orang. Betul. Dan saya kemudian memberikan pelayanan, dan tentu saja Christian value itu ya akan saya bawakan di dalam proses counseling itu. Luar biasa. Jadi masalahnya banyak sekali, bukan hanya masalah kesehatan, masalah keluarga, tetapi masalah hubungan dengan orang lain atau bagaimana. Begitu ya. Jadi semuanya itu kompleks sekali dan datang di satu tempat yang namanya rumah sakit, begitu. Jadi rumah sakit itu bukan hanya rumah sakit, tetapi rumah permasalahan segala macam. Betul. Ya, dan sukacita yang lainnya adalah ketika kemudian saya merasa bahwa menjadi bagian dari holistic healthcare, ya, holistic healthcare, dan berkontribusi di dalam melihat pasien itu bukan hanya dari penyakitnya, tetapi as a whole person, sebagai manusia yang utuh, begitu. Jadi yang saya senang di Siloam ini adalah karena memang menekankan yang namanya holistic care. Jadi ketika melihat pasien itu bukan hanya yang ditreat sakitnya, tetapi personnya. Jadi melihat pasien itu dari secara holistik, dari berbagai macam aspek, dari fisiknya, dari emosionalnya, dari psikososialnya, dan juga dari sisi spiritualnya. Dan chaplain bisa ambil bagian untuk mewujudkan holistic healthcare ini. Puji Tuhan. Dan secara khusus untuk saya paling berkesan sekali ketika melayani pasien-pasien yang di dalam state end of life, ya. Jadi ya di situ yang tadi Pak Kian juga bilang, ketika orang berada di dalam kondisi seperti ini pasti akan sangat terbuka sekali dengan yang namanya Injil, begitu ya. Karena ketika orang sudah berada di dalam end of life, dalam kondisi end of life, ya udah nggak mikir apa-apa lagi, udah nggak mikir yang namanya materi, udah nggak mikir yang namanya
rumah, mobil, dan seterusnya, tetapi memikirkan jiwanya, memikirkan hidupnya seperti apa. Dan ketika kita hadir di tengah-tengah kondisi seperti itu, rasanya itu satu privilege, Pak. Ya, satu privilege di mana kita bisa hadir di tengah-tengah kehidupan orang yang sedang berada dalam kondisi end of life dan menuju kepada kekekalan. Luar biasa ya. Kalau misalnya ada KKR di rumah sakit, pasti itu yang angkat tangan itu mungkin 99% kali kelihatannya. Karena semua orang tahu bahwa hidupnya akan berakhir, tidak lama lagi, dan semuanya memerlukan suatu pegangan, suatu pengharapan. Jadi luar biasa sih pelayanan rumah sakit itu, dan puji Tuhan kalau misalnya ada orang-orang tertentu yang memang Tuhan panggil untuk melayani di sana. Nah itu tadi sukacitanya. Tantangannya apa? Tantangannya terus terang secara personal, tantangan khususnya di awal-awal ketika bergabung dalam pelayanan ini, terus terang saya sedikit merasa mengalami yang namanya krisis identitas ya, berkaitan dengan panggilan sebagai hamba Tuhan. Karena memang pelayanan ini kan belum terlalu dikenal di dalam konteks Indonesia, bahkan di dalam gereja pun mungkin mereka kurang familiar dengan chaplaincy begitu ya. Jadi ketika saya masuk ke dalam rumah sakit, ya di dalam pandangan beberapa orang pun merasa bahwa ya seperti saya keluar dari panggilan masuk ke dunia gereja sekuler. Iya. Keluar dari dunia rohani masuk ke dunia sekuler begitu ya. Berubah dan ingin mengejar karir yang lebih baik lagi. Di situ saya merasa bahwa di dalam krisis identitas saya, khususnya berkaitan dengan panggilan sebagai hamba Tuhan. Dan kemudian itu juga semakin menjadi ketika saya masuk ke rumah sakit. Di mana kemudian saya tidak dikenal sebagai seorang hamba Tuhan di sana, begitu ya. Kalau di gereja kita selalu mungkin orang menghormati kita sebagai hamba Tuhan, begitu mereka ketemu dengan kita, mereka nunduk-nunduk dengan kita karena kita sebagai seorang hamba Tuhan. Tetapi di rumah sakit ya sama seperti karyawan biasa, begitu seperti karyawan biasa. Meskipun ada beberapa orang yang memang mengenal saya dan mereka menganggap saya sebagai hamba Tuhan, tapi umumnya karyawan. Jadi saya merasa bahwa ada pergumulan soal itu. Soal identitas kemudian itu ya. Identitas itu. Ya. Apalagi tantangan yang lain adalah terus terang berkaitan dengan juga misalnya soal ekonomi begitu ya. Pindah dari gereja, apalagi gereja sekelas GKY begitu ya, pindah dari gereja itu ke pelayanan non gereja, itu meninggalkan kenyamanan yang luar biasa gitu ya. Jadi contoh yang sangat simpel aja, misalnya soal misalnya tempat tinggal. Kalau di gereja ya kita nggak pusing lagi soal tempat tinggal kita begitu ya. Semua disediakan oleh gereja, kita nggak khawatir soal-soal itu. Tapi ketika masuk ke rumah sakit dan itu semua nggak disiapin, 15 tahun di gereja saya tidak pernah merasakan yang namanya ngontrak rumah sendiri, begitu ya. beli perabotan sendiri. Jadi waktu pertama kali pindah itu, saya merasa seperti meskipun anak sudah 3, tapi kayak pengantin baru begitu ya. Menyiapkan rumah sendiri dari nol begitu. Peralatan perabotan rumah juga saya nggak ada yang saya bawa karena semuanya milik gereja. Jadi saya mulai beli secara pelan-pelan, yang penting-penting aja dulu begitu ya. Itu saya rasakan sendiri.
Dan juga di rumah sakit ya status kita ya sebagai karyawan begitu ya, sebagai karyawan. Kita akan di gereja, kita paling anti sekali kalau majelis memperlakukan kita seperti karyawan begitu ya. Tapi kalau di rumah saya sakit kan bukan karyawan, saya hamba Tuhan. Tapi kalau di rumah sakit semua karyawan begitu ya. Betul. Tapi memang itu salah satu krisis yang terjadi di Indonesia itu adalah memang krisis dari bagaimana identitas seorang hamba Tuhan yang ada di dalam gereja, gitu ya. Betul. Dan saya rasa ini adalah sebuah pembelajaran baik dari pihak gereja maupun dari pihak hamba Tuhannya sendiri. Di mana melihat bahwa keseluruhan hidup kita semuanya sebetulnya adalah pelayanan kepada Tuhan. Betul sekali. Bukan hanya ketika kita di gereja atau kita ada di tempat ini, di tempat lain, tetapi di semua tempat kita melayani Tuhan. Kita sebetulnya adalah hamba-hamba Tuhan yang dipanggil ya. Betul sekali. Dan memang mungkin sekarang tantangan bagi Rumah Sakit Siloam gitu untuk meninggikan kesejahteraan daripada para pegawai, khususnya para chaplain. Supaya juga ada orang-orang tertentu, ada orang-orang yang memang terpanggil untuk menjadi chaplain di rumah sakit begitu ya. Karena memang ini adalah pekerjaan yang mulia menurut saya. Betul. Dan bagaimana kalian berhadapan dengan orang-orang seperti yang tadi kamu katakan yang sedang ada di dalam fase akhir dari kehidupannya. Betul. Itu sangat luar biasa, memberikan kekuatan, memberikan pengharapan. Dulu saya ada satu kesaksian dari satu teman sekerja di sini yang ketika waktu itu dia dirawat di rumah sakit dan dia harapkan di rumah sakit itu ada orang yang datang kepada dia dan hanya membacakan firman Tuhan aja, cukup. Dia katakan dia tidak minta yang macam-macam, dia hanya minta dibacakan firman Tuhan dan didoakan, that's it. Betul. Jadi nggak perlu khotbah, nggak perlu apa-apa lagi begitu ya. Dan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa buat dia dan saya yakin juga sangat luar biasa buat orang-orang yang di opname di rumah sakit begitu tuh. Ya. Nah. Ya, jadi beberapa pengalaman. Ada tantangan lagi yang lain yang mungkin ingin di-share-kan? Ya, tadi yang berkaitan dengan tantangan tadi, ya refleksi saya dari pengalaman ini adalah yang pertama membuat saya semakin bisa memahami ya kondisi jemaat ya. Kadang-kadang waktu kita jadi hamba Tuhan di gereja ya kita seringkali ya mungkin dalam tanda petik ya terlalu manja ya begitu ya. Karena semua terpenuhi misalnya, semua fasilitas kemudian diberikan. Betul. Tetapi setelah saya masuk ke rumah sakit ini, saya melihat orang-orang di rumah sakit ini, para stafnya, para karyawannya, kondisi mereka mungkin tidak terlalu jauh beda dengan jemaat-jemaat yang dulu saya layani. Dan mereka berjuang di dalam kehidupan mereka. Mereka berjuang di dalam pekerjaan mereka begitu. Dan itu membuat saya semakin memiliki compassion untuk jemaat, memahami ketika mereka kemudian mengalami berbagai kesulitan, persoalan di dalam gereja. Terus terang ketika di rumah sakit ini saya terbuka mata saya, kenapa ya seringkali jemaat begini, seringkali muncul persoalan-persoalan begini. Ya memang dunia pekerjaan seperti ini. Puji Tuhan bisa melakukan sebuah observasi yang langsung boleh dikatakan di tempat pekerjaan khususnya di rumah sakit ini. Sangat menarik. Nah, karena kebanyakan dari audiens kita adalah para hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam gereja, yang gitu. Kira-kira harapan apa yang kamu ingin sampaikan kepada para hamba Tuhan yang ada di dalam gereja agar mereka juga bisa mendukung pelayanan para chaplain di rumah sakit terutama? Harapan saya mungkin tidak terlalu muluk-muluk begitu ya. Yang pertama adalah bagaimana gereja dan khususnya hamba-hamba Tuhan memiliki kesadaran bahwa chaplaincy ini
Entahkah itu di healthcare, di sekolah, di universitas, begitu ya. Ini merupakan dari bagian pelayanan gereja, ya, merupakan bagian dari pelayanan pastoral care yang kita lakukan di dalam konteks di dunia real dari jemaat ataupun dari orang-orang, begitu ya. Kehidupan real mereka itu adalah ketika mereka bekerja. Ketika mereka berada di luar gereja, itulah kehidupan real mereka. Dan sebenarnya pelayanan pastoral itu sangat penting di sana, begitu. Jadi kita tidak hanya menunggu mereka datang ke gereja, tetapi ketika mereka berada di dalam dunianya mereka, kita menjemput mereka di sana untuk memberikan pelayanan pastoral kepada mereka. Jadi yang saya harapkan adalah awareness ini. Awareness ini dulu disadari bahwa ini pelayanan bagian dari pelayanan gereja, bagian dari pelayanan pastoral, bagian dari misi gereja. Ini bukan pelayanan kelas 2, bukan pelayanan yang terpisah dari gereja. Ini adalah bagian dari gereja. Ini bukan pelayanan sekuler. Bukan saingan. Nah, betul. Bukan saingan. Ya, bukan saingan, dan justru kita mesti berkolaborasi. Betul. Gitu ya. Betul. Bisa, apalagi dalam pengalaman saya, khususnya di tengah-tengah pandemi ini, di mana semua pengunjung, termasuk hamba Tuhan, termasuk orang-orang gereja, tidak boleh datang ke rumah sakit. Tidak boleh mengunjungi pasien. Nah, saya rasa kerjasama yang baik antara chaplain dengan gereja ini penting sekali di dalam kondisi-kondisi yang seperti ini. Kita sebagai seorang chaplain membutuhkan gereja, dan gereja juga membutuhkan chaplain. Jadi saling membutuhkan ya. Iya. Jadi misalnya dalam pengalaman saya ada pasien-pasien yang dalam kondisi end of life tadi, misalnya ingin melakukan sakramen, begitu ya, ada permintaan untuk melakukan sakramen. Beberapa pasien yang juga misalnya Katolik ya, meminta ada perminyakan dan seterusnya. Kalau kita nggak ada kerjasama, ya ini nggak bisa jalan, begitu ya. Ini nggak bisa jalan. Jadi kita bisa saling koordinasi bersama, saling berkolaborasi bersama, saling mendukung satu dengan yang lain. Dan mungkin ini pemikiran yang terlalu jauh juga, tantangan yang perlu dipikirkan oleh gereja. Apakah gereja juga berani untuk misalnya mengordain para chaplain di rumah sakit, misalnya. Karena terus terang ini kita butuh di rumah sakit. Ya, kita butuh di rumah sakit. Sebagai seorang chaplain, ordinasi itu penting banget. Ya, penting banget saya rasa. Jadi pertanyaan besar, tanda tanya besar untuk gereja yang perlu kita pikirkan bersama ke depan. Apakah gereja berani untuk mengorden para chaplain ini? Atau juga mungkin ada satu kategori khusus mungkin bagi orang-orang yang melayani di organisasi-organisasi lain. Tetapi gereja melihat bahwa ini adalah bagian daripada kerajaan Allah, pelayanan di dalam kerajaan Allah. Saya setuju sekali sih dengan bagaimana gereja dengan para gereja harus bekerja sama dengan erat. Bukan merasa bahwa yang satu menyaingi yang lain, tetapi bagaimana masing-masing bekerja bersama-sama untuk melayani umat Allah sebetulnya. Ini semuanya adalah umat Allah yang ada di dalam dunia ini, dan kita semuanya sedang melayani mereka, begitu loh. Ada lagi mungkin pesan-pesan yang lain yang ingin disampaikan kepada para hamba Tuhan di gereja? Jangka panjang, visi saya di jangka panjang adalah karena saya melihat bahwa ini satu bidang pelayanan yang juga sangat penting. Rencana jangka panjangnya adalah memikirkan bagaimana kita punya lembaga pendidikan dan asosiasi chaplain ini di Indonesia.
kalau di luar negeri ini sudah sangat umum sekali. Betul. Tapi di Indonesia, saya bersyukur Siloam menggarap ini secara serius, begitu ya. Menggarap ini secara serius, meskipun belum ada lembaga resminya, tapi minimal sudah aware bahwa perlu ada misalnya kayak CPE tadi, Clinical Pastoral Education tadi harus dilewatin. Gitu. Jadi kedepannya saya pikir kita mesti bekerja sama bahu-membahu bagaimana supaya kita punya lembaga pendidikan chaplain dan sekaligus asosiasi chaplain di Indonesia. Dan ini nggak bisa dikerjakan oleh satu orang. Ini harus kerja bareng, ya. Betul. Kerja bareng. Betul. Dan saya berharap bahwa ini bisa masuk ke dalam misinya gereja, ya, misinya gereja, sehingga kita nanti bisa pikirkan sama-sama, kita kolaborasi bersama-sama bagaimana mewujudkan mimpi ini. Dan juga misinya dari sekolah teologi ya, pada akhirnya. Betul sekali. Betul ya? Betul sekali. Dan tadi sebelum kita rekaman, tadi saya bicara dengan Aksi bahwa hanya ada berapa tadi? 2 orang di Siloam yang sudah terlatih ya sekarang ini ya. Sedangkan rumah sakitnya ada sekian puluh, boleh dikatakan di seluruh Indonesia. Dan kita perlu mengirim para chaplain supaya bisa melayani, khususnya bisa melayani orang-orang yang sedang membutuhkan, sangat membutuhkan yang ada di dalam rumah sakit. Betul sekali, Pak. Nah, maksudnya sekalian juga saya, maksudnya mengajak rekan-rekan hamba Tuhan yang tertarik dan punya panggilan, begitu ya. Punya panggilan, ya kita membuka posisi ini untuk siapa saja yang terpanggil, begitu ya. Tahun depan ada 8 chaplain yang terbuka untuk diisi oleh siapapun. Mungkin rekan-rekan juga bisa menggumulkan ini, ya, memikirkan ini. Jadi macam-macam ya pelayanannya di sana. Ada pelayanan pastoral, ada pelayanan penginjilan, ada pelayanan counseling juga semuanya di sana. Holistik sekali ini semuanya. Holistik, benar-benar holistik. Nah, tentunya kita biasanya ruangan Ngopas ini kita tentunya memberikan kesempatan khususnya bagi para partisipan yang sudah ikutan ada di sini, ada beberapa di sini. Silakan boleh unmute dan boleh bertanya langsung kepada narasumber kita supaya ada interaksi. Tadi sudah ada yang mau tanya nih kelihatannya, siapa? Silakan Ibu Madala. Saya, Pak. Iya, jangan Ibu dong, Pak. Oh ya, nggak apa-apa, Ibu juga lah. Ya, mohon maaf tadi saya agak telat join. Tadi udah pantengin jam, cuman kok tiba-tiba ada tamu terus ngobrol-ngobrol udah kelewat waktunya. Akhirnya baru join. Saya nggak tahu pertanyaan saya ini tadi di awal udah dibahas apa belum, tapi saya penasaran pengen tanya nih ke Aksi ya. Bagaimana atau apa kalimat, ini saya sangat butuh sekali, apa kalimat yang kita ucapkan ya pertama sekali ke jemaat yang sedang sakit. Kadang saya itu bingung gini loh Pak, saya itu nggak mau saya datang memberikan banyak nasihat, apalagi firman Tuhan. Dan nggak mungkin juga kan saya datang langsung, oh mari kita berdoa. Maksudnya itu saya nggak mau kata-kata saya itu kayak, udahlah, kayak kamu kan nggak rasa apa yang saya rasa, betul. Karena beda kan, kita itu cuma kasih semangat, beginilah kamu bisa. Tapi maksudnya saya pengen tahu, Pak Aksi kan udah banyak menemukan ya orang-orang atau melayani orang-orang yang dari sakit ringan sampai yang sakit parah. Tapi apa sih maksudnya kalimat yang tepat yang membuat kita itu bukan basa-basi kata-katanya, tapi memberi kekuatan, dan mereka juga tidak merasa bahwa apa ya, kita itu datang hanya sekedar aja gitu, tapi memberikan benar-benar kekuatan kepada mereka gitu. Kalimat mungkin ada kata-kata apanya ya yang Kak Aksi menemukan rumus yang tepat sama dalam pelayanan. Kata-kata magic ya, kata-kata magic. Ya, ya itu maksudnya magic itu yang membuat orang udah kehadiran kamu memang apa ya, nggak perlu banyak bicara, kata-kata yang 1-2 kalimat itu sudah memberikan aku kekuatan. Apa yang Kak Aksi temukan gitu. Silakan ditanggapi langsung, silakan ditanggapi. Oke. Iya, mungkin sebelum masuk ke kata-kata atau kalimat apanya begitu ya.
mungkin saya sampaikan dulu bahwa pelayanan yang paling utama ya kita lakukan untuk pasien-pasien adalah ministry of presence ya. Jadi kehadiran kita, ya kehadiran. Maka di tengah-tengah pandemi ini memang ministry of presence itu sangat terbatas sekali dialami oleh pasien karena keterbatasan orang-orang nggak bisa datang, nggak bisa berkunjung dan seterusnya. Mereka merasa sendiri, mereka merasa nggak ada orang yang bersama-sama dengan mereka di dalam kondisi yang mereka sedang hadapi. Jadi ministry of presence itu sangat penting sekali, yaitu kehadiran kita di tengah-tengah pergumulan mereka. Ya, bagaimana mereka merasa bahwa kita hadir di sana. Sehingga ketika kita datang, memang betul bahwa kadang-kadang kita tidak perlu terlalu banyak bicara, atau jangan sampai kita yang menguasai obrolannya, pembicaraannya, tetapi justru bagaimana kita memberikan kesempatan kepada pasien itu untuk mengungkapkan apa yang ia rasakan, mengungkapkan perasaannya, begitu ya, mengungkapkan perasaannya dan dia merasa bahwa kita hadir di situ di tengah-tengah penderitaan yang sedang ia alami atau sedang ia hadapi. Jadi biasanya pertanyaan yang paling umum ya yang saya tanyakan kepada memang maksudnya bisa nanti itu jalan masuknya itu bisa macam-macam begitu ya. Tapi pertanyaan yang paling umum yang perlu ditanyakan kepada pasien adalah apa yang sedang kamu rasakan? Apa yang sedang kamu rasakan? Begitu ya. Jadi kita jangan punya pikiran bahwa pasien itu sedang merasakan ini. Tetapi biarkan pasien itu yang bercerita, mengungkapkan perasaannya yang dia rasakan, begitu ya, yang dia rasakan. Jangan kita berpraduga, ya. Kemudian, jadi seninya itu adalah seni bukannya mengajar, bukannya berkhotbah, tetapi seni bertanya, begitu kurang lebih ya. Seni bertanya, iya seni bertanya. Kadang-kadang saya juga sering kemudian masuk ke dalam percakapan yang lebih dalam dengan misalnya hanya bertanya, bagaimana tidurnya semalam, begitu ya. Jangan tanya misalnya yang bisa tidur nggak semalam, yang jawabannya cuma iya atau tidak, begitu ya. Tapi bagaimana tidurnya semalam? Open-ended ya. Ketika ia menjawab, betul, open-ended question. Yeah. Lalu kemudian, oh saya nggak bisa tidur semalam, apa bla 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 bla. Nah di situ kita masuk. Apa yang Bapak pikirkan? Apa yang sedang saudara pikirkan? Nah biasanya disitulah kemudian mulai jalan masuk. Diungkapkan kekhawatirannya, diungkapkan semua isi hatinya, begitu ya. Dan kita jangan mengeluarkan kata-kata kemudian yang menghentikan pembicaraan atau yang membuat pasien itu tidak mau berbicara lagi. Misalnya kita terlalu dini mengatakan semua ini pasti rencana Tuhan. Begitu ya. Baru dia ungkapin perasaannya, kita sudah langsung katakan semua ini pasti rencana Tuhan. Ya udah berhenti deh itu pembicaraan. Berhenti, pembicaraannya berhenti ya, kalau gitu. Berhenti. Karena ya udah rencana Tuhan udah selesai semua. Jadi kalimat-kalimat yang seperti itu yang membuat kemudian percakapan itu jadi terhenti. Begitu ya, atau kalimat-kalimat yang judgmental begitu, misalnya kita sebagai orang Kristen ya harusnya tetap bersyukur di dalam segala kondisi, begitu ya. Jadi kan secara tidak langsung kita menuduh dia kurang bersyukur. Iya, betul. Jadi kita hindari kata-kata seperti itu. Baik. Begitu ya. Ya, makasih. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Ibu Sylvia. Ibu Sylvia bertanya. Itu istri saya, Pak. Saya tahu. Tapi kelihatannya dia malu-malu untuk buka videonya. Oke.
Ya, pertanyaannya, apakah tidak ada ketakutan melayani di rumah sakit, terutama dalam situasi pandemi seperti ini? And how to deal with it? Nah, ini kelihatannya pertanyaan tadi malam yang tidak dijawab sama suaminya, kelihatannya perlu dijawab sekarang oleh suaminya. Iya. Kalau ditanya apakah tidak takut, secara jujur takut. Ya, dari awal pandemi, ketika pandemi mulai masuk ke Indonesia bulan Maret 2020, memang kita sedikit mengalami goncangan juga, gitu ya. Sampai memang waktu itu kita sempat hold, kita nggak kunjungan ke pasien selama kurang lebih 2 bulan, gitu ya. Tapi setelah itu kemudian kita balik lagi, ya kita nggak mungkin akan terus-menerus seperti itu. Nah, sekarang pandemi di Indonesia, khususnya di Jakarta dan Tangerang, mulai meningkat lagi, dan ini jadi ketakutan lagi. Secara jujur saya katakan bahwa pasti ada ketakutan, ya pasti ada ketakutan. Tapi yang pertama adalah kita memastikan seluruh protokol itu kita lakukan semua. Ya, kita memastikan seluruh protokol kita lakukan semua. Kita sekarang ini sedang di dalam diskusi apakah kita mau hold dulu untuk kunjungan ke pasien atau ada strategi lain, begitu ya. Tapi kita selalu akan berdiskusi dengan pihak manajemen, dengan pihak infection control, begitu ya, dengan pihak-pihak medis, ya, apakah kita aman untuk berkunjung atau tidak. Jadi kita tidak boleh melewati semua protokol itu. Dan kemudian ketika kita juga masuk ke ruang-ruangan pasien, kita selalu, khususnya di tengah-tengah pandemi ini, serba hati-hati, selalu harus mampir ke meja perawat dulu untuk memastikan bahwa kita aman untuk mengunjungi pasien-pasien ini. Ya, jadi memang kalau ditanya apa perlu pakai ini, pakai PPE, pakai apa, pakai baju pelindung atau bagaimana? Ya, memang bisa saja seperti itu, tapi saya merasakan bahwa tantangannya adalah sangat sulit, ya, begitu ya, karena kita konseling pasien, kita kunjungin pasien, kita pakai masker aja sebenarnya itu halangannya udah cukup banyak. Pasien itu nggak bisa melihat ekspresi kita, pasien itu nggak bisa melihat apakah kita sedang tersenyum atau sedang menunjukkan satu ekspresi wajah yang berempati dengannya atau tidak. Jadi dari masker aja sebenarnya udah terlalu banyak kendalanya, begitu. Apalagi kalau kita kemudian pakai APD lengkap, begitu. Itu sangat sulit sekali. Di situ tantangannya. Baik. Saya buka lagi, mungkin ada ruang pertanyaan. Kalau misalnya ada yang lain yang ingin bertanya, silahkan. Tetapi mungkin saya isi satu pertanyaan dulu. Karena Siloam berbasis Kristen, saya kepingin tahu mengenai kemungkinan melakukan misi di rumah sakit ini. Seperti kita tahu tentunya yang pergi ke rumah sakit atau yang dirawat bukan hanya orang Kristen, tetapi semua orang, begitu ya. Dan sebagaimana fleksibel untuk si pihak chaplain ini untuk melakukan semacam pastoral counseling atau penginjilan kepada khususnya orang-orang yang bukan Kristen. Iya. Jadi begini, Siloam Hospitals itu meskipun memang rumah sakit Kristen, begitu ya, tapi kita perlu ingat bahwa Siloam Hospital adalah merupakan PT TBK, begitu ya, terbuka. Jadi sebenarnya ya pemegang sahamnya berasal dari berbagai pihak, begitu ya. Meskipun ya pemilik ya utamanya masih misalnya keluarga Riyadi, begitu ya. Tapi sebenarnya ini PT terbuka, begitu ya. Nah, tapi bersyukur
tetap masih mempertahankan identitas Kristen itu, bahkan membuka kemudian pelayanan ini, ya, membuka pelayanan ini, di mana pelayanan ini sebenarnya kalau dia dari sisi bisnis tidak membawa profit begitu, malahan ada pengeluaran tambahan begitu ya, karena semua pelayanan yang kita lakukan adalah free of charge, baik itu untuk pasien, keluarga mereka, maupun juga untuk staf dan karyawan gitu. Nah, soal misi, memang kita perlu hati-hati karena memang ini kan sangat sensitif begitu ya. Jadi konsep kita di sini adalah misi itu adalah konsekuensi dari pelayanan yang kita lakukan. Ya, misi itu adalah konsekuensi dari pelayanan yang kita lakukan. Jadi ketika kita kemudian masuk misalnya ke pasien-pasien non-Kristen, itu utama kita adalah untuk mengadres kebutuhan emosional dan psikososial mereka. Tetapi ketika kemudian di dalam percakapan itu ada kesempatan, ada peluang, dan situasinya kondusif untuk kemudian kita menyampaikan nilai-nilai Kristen di sana, nah itu sangat terbuka sekali. Maka kita katakan bahwa itu adalah konsekuensi dari pelayanan yang kita lakukan. Puji Tuhan. Tentunya kita membuka, terima kasih buat jawabannya. Tentunya kita membuka ruang pertanyaan lain. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Silakan langsung di-unmute kalau mau bertanya. Oke, kalau misalnya nggak ada, nggak apa-apa. Saya bersyukur sekali kalau misalnya bisa bercakap-cakap siang hari ini dengan Aksi. Dan berterima kasih sekali buat pelayanan kamu, Aksi, di rumah sakit. Dan kita akan terus doakan pelayanan para chaplain yang ada di rumah sakit, karena ini ada di ujung tombak, bukan hanya sekedar di ujung tombak dalam arti pelayanan kesehatan, tetapi maksudnya juga pelayanan spiritual, pelayanan konseling, sesuatu yang sangat holistik sekali. Bukan hanya pelayanan di dalam satu bidang, tetapi di dalam multi bidang, boleh dikatakan. Nah, ada nggak pesan-pesan terakhir nih sebelum kita mengakhiri rekaman ini? Apakah itu kepada para hamba Tuhan yang lain, ataukah kepada jemaat secara umum? Mungkin bisa disampaikan. Iya, mungkin dari saya adalah baik itu untuk jemaat, untuk hamba Tuhan, ataupun untuk gereja, bahwa kita mesti punya awareness, kesadaran bahwa saat ini ada satu bidang pelayanan yang merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari pelayanan gereja. Itulah yang disebut dengan chaplain. Jadi pelayanan chaplain ini adalah pelayanan pastoral, pelayanan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gereja, merupakan salah satu misi dari Tuhan kita sendiri, Tuhan Yesus Kristus, di mana kita harus pergi ke semua bangsa dan pergi ke semua masalah manusia, pergi ke semua area kehidupan manusia, ke semua bidang, dan termasuk di dalam healthcare atau di rumah sakit ini. Oleh karena itu, saya berharap bahwa ke depannya kita bisa bekerja sama, berkolaborasi bersama satu dengan yang lain, kita saling mendukung, saling membutuhkan, saling mensupport satu dengan yang lain antara gereja dan juga dunia chaplain ini. Baik, puji Tuhan. Well said, terima kasih. Kita akan berdoa sekarang ini untuk menutup sesi kita bersama-sama. Dan nanti mudah-mudahan dalam beberapa hari video ini sudah bisa kita upload ke YouTube. Dan semua teman-teman yang nggak bisa hadir pada saat ini juga bisa nonton juga mengenai pembicaraan kita. Terima kasih sekali lagi, Aksi, buat waktunya. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami berterima kasih ya Tuhan, buat pelayanan yang berbeda-beda yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami bersyukur karena Tuhan sendiri yang mempercayakan ini semua kepada kami. Dan Tuhan juga yang membuka kesempatan untuk kami boleh melayani. Kami boleh menjadi wakil Yesus Kristus. Dimanapun di Tuhan tempatkan kami, apapun yang kami lakukan.
Kami bersyukur Tuhan buat pelayanan chaplaincy di rumah sakit. Kami terus berdoa ya Bapa, khususnya untuk para chaplain yang ada di Indonesia. Biarlah kiranya ya Tuhan, Tuhan terus boleh panggil orang-orang yang Tuhan memang sudah pilih untuk masuk ke dalam ladang pelayanan ini. Biarlah kiranya mereka boleh diperlengkapi dan mereka boleh melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kami juga bersyukur untuk pelayanan Aksi Bali yang ada di Rumah Sakit Siloam. Engkau berkati ya Tuhan dia dan berkati pelayanan dia. Berkati ketika dia berbicara dengan para pasien, berkati ketika dia mendengarkan keluhan-keluhan atau mendengarkan perasaan daripada pasien. Dan biarlah kiranya ya Tuhan di dalam semuanya, baik itu ketika dia berbicara, ketika dia mendengarkan, ketika dia berbicara dengan orang-orang yang sedang menghadapi begitu banyak masalah, baik itu masalah kesehatan maupun masalah keluarga, masalah-masalah yang lain, biarlah kiranya dia boleh menjadi wakil Kristus yang jelas ya Bapa di dalam setiap segi pelayanan yang Tuhan percayakan kepada dia. Kami bersyukur sekali lagi Tuhan buat siang hari ini. Kiranya Engkau boleh dimuliakan di dalam kehidupan kami selalu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih semuanya yang sudah partisipasi, baik khususnya kepada Aksi dan juga kepada teman-teman yang lain yang sudah tune in di Zoom ini. Tuhan berkati.